Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Hayu dan rekan saya Ajeng Rahmat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi catatan berkebun. Baik. Yang pertama yaitu mulai dari analisa masalah. Petani seringkali lupa kapan terakhir melakukan pemberian pupuk, penyemaian, atau pemberian pestisida dan pembersihan rumput liar yang bisa menjadi hama. Dari beberapa permasalahan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kendala petani adalah tidak mempunyai catatan harian, mingguan, atau bulanan, sehingga sering terjadi lupa dan mengakibatkan kerugian saat panen karena jadwal yang tidak teratur dan tidak sesuai dengan panduan pemeliharaan. Nah, berangkat dari masalah ini, kami mencoba untuk membuat aplikasi mobile berbasis Android yang dapat mengatasi kendala yang dihadapi petani saat ini. Di zaman sekarang ini, hampir semua kalangan masyarakat mempunyai HP Android karena harganya yang semakin terjangkau. Aplikasi yang kami bangun bisa melakukan recording pencatatan aktivitas yang telah dilakukan, sehingga akan menjadi pengingat di kemudian hari. Dengan begitu, petani bisa lebih mudah dan praktis dalam melakukan kegiatan berkebun. Tujuan dan manfaat dari pembuatan aplikasi ini yaitu pertama membuat petani dalam pemeliharaan tanaman agar tercapai hasil panen yang maksimal. Kedua, sebagai langkah digitalisasi dalam kegiatan berkebun. Yang ketiga, membantu petani dalam melakukan recording data tanaman. Yang keempat, menjadi catatan dari semua aktivitas yang telah dilakukan. Dan yang kelima, memperkecil kemungkinan terjadinya masalah di kemudian hari. Kemudian, fitur atau fungsi yang terdapat di aplikasi yang telah kita buat, yaitu pertama ada content provider, kemudian loader, ada form registrasi, form login, tambah edit dan hapus data tanaman, tambah data catatan, dan logout. Oke, ini adalah untuk alur proses daftar. Dimulai dari pilih menu daftar, kemudian menu pendaftaran tampil, kemudian mengisi form data pendaftaran, kemudian klik daftar. Nah, ketika selesai klik daftar, pengecekan data ya dari database, apakah data sudah ada. Kalau sudah ada, akan tampil peringatan, kemudian kembali lagi ke halaman input data pendaftaran. Tetapi jika tidak ada data di database, tidak ada data yang sama, data yang telah diinput tadi disimpan ke database. Kemudian kembali ke halaman login dan selesai. Selanjutnya itu alur proses login. Pilih menu login, kemudian input data pengguna, kemudian data dicek ya dari database. Jika sudah ada data, maka berhasil login dan masuk ke menu dashboard. Tetapi jika data tidak ada, akan tampil peringatan dan kembali lagi ke input data pengguna. Selanjutnya proses alur tambah data tanaman. Pilih menu tambah tanaman, kemudian form input data tanaman, mengecek data tanaman. Apabila sudah ada data tanaman, menampilkan peringatan dan kembali lagi ke input data tanaman. Tetapi jika belum ada, jika tidak ada datanya, data tanaman disimpan di database, kemudian kembali ke dashboard. Selanjutnya alur proses edit data tanaman. Pertama, pilih menu edit tanaman, kemudian edit data tanaman, formnya ya, form edit data tanaman, kemudian tinggal diubah data tanamannya sesuai kebutuhan, kemudian data tanaman disimpan di database,
Setelah selesai, kembali ke menu dashboard. Selanjutnya, alur proses hapus data tanaman. Pilih menu hapus tanaman, kemudian data tanaman dihapus dari database dan akan kembali ke menu dashboard. Selanjutnya, alur proses tambah data catatan. Mulai, pilih menu tambah catatan, kemudian data input form input data catatan. Setelah catatan berhasil atau catatan sudah diinput, data catatan akan disimpan di database dan kembali ke menu dashboard. Ini untuk alur proses logout. Tinggal pilih tombol logout, kemudian akan kembali ke halaman login. Baik, itu untuk presentasi laporan laporan pembuatan aplikasi. Selanjutnya demo penggunaan aplikasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad. Oke, baik, saya akan mendemokan untuk aplikasinya. Di sini untuk tampilan awal ya, ketika sudah menginstal. Nah, kalau mau melakukan pendaftaran, di sini tinggal klik daftar. Lalu di sini ada nama, email, password untuk Telegram ini optional ya, dan juga ada nomor kontak. Misalkan ini saya mau daftarin nama baru ya. Misalkan emailnya, oke, lalu passwordnya. Untuk ID Telegram ini bisa di optionalkan ya. Nah, kita coba register. Nah, kalau masuk ke sini, ini berarti udah berhasil ya. Kita bisa daftar melalui akun tersebut. Tapi kalau misalkan ada peringatan, misalkan saya coba pakai email yang sudah pernah didaftarkan sebelumnya. Coba kita seperti ini dulu ya. Nah, ini eh, ada peringatan harus diisi. Nah, register. Nah, ini sudah pernah didaftar sebelumnya ya. Jadi ada peringatan seperti itu. Kita coba balik lagi aja ke halaman login. Nah, saya akan coba login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Oke, kalau misalkan passwordnya salah ya, nanti ada peringatan password salah. Kalau misalkan berhasil, ya dia akan masuk ke halaman dashboard ya. Di sini ada beberapa catatan tanaman yang sudah dicatat sebelumnya. Nah, kalau mau lihat tanaman yang catatan jadwalnya ataupun catatan menanamnya bisa diklik. Nah, ini ada catatan yang sudah dicatat sebelumnya. Ya, misalkan kita mau coba nambahin tanaman dulu ya. Misalkan ini kan sudah ada 5 tanaman ya. Misalkan mau nambahin baru, tinggal klik ke sini. Kemudian masukin nama tanamannya, misalkan cabai ya. Misalkan jenis tanamannya sayuran dan buah. Lalu misalkan tinggal dikasih deskripsi kalau sebentar. Cabai, sayuran dan buah. Nah, deskripsinya ini bebas. Misalkan cabai adalah tanaman apa gitu ya. Nah, lalu tinggal tambah tanaman. Nah, ini biasanya tidak langsung ini ya. Kita bisa, oh ya udah ada nih di bawah. Nah, ini kosong ya catatannya karena belum belum ada apa ya namanya? Belum ada belum kita isi gitu ya. Nah, kalau mau ngisi misalkan ya kita klik tambah, kemudian kita kasih kegiatan misalkan pertama mulai semai benih gitu ya. Kemudian kita klik tambah catatan. Nah, ini bisa langsung ya. Jadi bisa langsung misalkan hari itu ada kegiatan lain gitu ya. Untuk cabai misalkan kasih pupuk dasar gitu ya. Jadi bisa langsung saat itu juga gitu. Nah, kalau mau balik tinggal dibalikin. Nah, kita balik lagi ke cabai. Nah, sekarang udah ada tuh ya.
udah ada catatannya. Oke, untuk edit, ini tinggal diklik edit aja. Ini kan deskripsinya masih kosong ya, kita kasih deskripsi cabai adalah, kemudian tinggal disimpan. Nah, ini perlu di refresh dulu. Nah, ini sekarang ada ya di editnya. Kalau mau hapus, tinggal diklik hapus saja. Nah, sekarang, ntar ini saya refresh dulu. Akan ini. Oke, ini untuk tanaman cabenya udah terhapus ya. Kita coba lagi. Yang tomat rowoko misalkan ya. Kita hapus tanaman. Nah, udah ya. Udah hilang. Oke, baik. Selanjutnya saya akan coba untuk lihat-lihat ya ke sini ada ke kangkung, ada catatan tanaman. Mungkin saya coba nambahin lagi untuk catatan tanaman. Misalkan kita udah waktunya panen gitu ya. Tinggal tambah catatan, kemudian tinggal balik lagi gitu ya. Nah, kita balik ke kangkung. Sekarang udah ada catatan panen. Oke, kalau misalkan mau edit tanaman, tinggal klik edit aja. Ini misalkan diganti gitu ya. Kangkung Bangkok misalkan gitu ya yang kita tanam. Yang tinggal kita simpan. Nah, kita coba refresh dulu ya. Nah, sekarang udah berubah menjadi kangkung Bangkok. Oke, baik. Terakhir, kalau misalkan kita mau logout, ini tinggal logout aja ya, menggunakan ini gitu ya. Seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih. Itu untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.